Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung, bingung ku memikirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadratal kiram, para alim ulama, sahabat fatayat, dan kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan petunjuk untuk mengenal ajarannya yang tertuang dalam sebuah agama yang hak, yakni dinil Islam. Semoga kelak di akhir hayat kita, kita semua termasuk golongan orang-orang yang husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita semua benar-benar diakui sebagai umatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat fatayat dimanapun Anda berada, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Izinkan saya sejenak menyampaikan kultum dengan tema metode dakwah sebagai kunci kejayaan agama dan perdamaian bangsa. Sahabat, Islam adalah agama yang mencintai perdamaian. Islam tidak pernah mengajarkan permusuhan, apalagi kekerasan. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa sebagai sesama muslim adalah bersaudara. Sebagai sesama mukmin adalah ibarat sebuah bangunan yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Bukan hanya sesama muslim dan sesama mukmin saja. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 diterangkan bahwa sebagai sesama manusia, sebagai sesama ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah yang diciptakan secara bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, kita diperintahkan untuk saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan. Namun, citra Islam seringkali dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan benci dan tidak menginginkan agama Islam berkembang di muka bumi ini. Sahabat, pernahkah mendengar ceramah yang isinya tentang ujaran kebencian? Pernahkah mendengar berita tentang teror bom bunuh diri yang mengatasnamakan jihad? Perlu digarisbawahi
Islam tidak pernah mengajarkan hal demikian. Allah memerintahkan kepada kita untuk berdakwah dengan cara yang baik. Diterangkan di dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Dakwah merupakan satu bagian yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan umat beragama. Di dalam agama Islam, dakwah merupakan sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada seluruh umat Islam. Dakwah bukan hanya tugas kiai, dakwah bukan hanya tugas ustadz-ustadzah, dakwah bukan hanya tugas muballigh, tetapi setiap umat Islam diwajibkan untuk berdakwah. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang artinya adalah mengajak. Tujuan dakwah adalah mengajak seseorang kepada kebaikan dan berupaya untuk mendekatkannya kepada Allah. Seharusnya ucapan yang keluar dari lisan pendakwah tidak boleh keluar dari tujuan dakwah itu sendiri. Bukan malah memprovokasi jamaah dengan hinaan, ujaran kebencian, dan perkataan yang kurang pantas. Bagaimana bisa pesan dakwah itu tersampaikan kepada masyarakat apabila cara yang digunakan untuk berdakwah adalah melalui kekerasan, apalagi dengan teror bom bunuh diri? Bukan malah menyebarkan pesan agama, tetapi justru agama Islam semakin tidak akan mendapatkan simpati di hati masyarakat dan kurang dapat berkembang di muka bumi ini. Kalau kita menengok sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, Rasulullah tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar, apalagi kekerasan dalam menyeru manusia untuk hidup di jalan Allah. Nabi Muhammad selalu menggunakan tutur kata yang santun, perilaku yang ramah dalam metode dakwahnya. Dengan metode dakwah tersebut, Rasulullah menuai kesuksesan. Dalam waktu yang relatif singkat, agama Islam berkembang di Jazirah Arab. Begitu pula dakwah yang dilakukan oleh para wali songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Para wali songo tidak menggunakan kekerasan dalam metode dakwahnya. Beliau tidak serta-merta memaksa masyarakat pada kala itu untuk langsung berpindah keyakinan. Namun, wali songo menggunakan cara yang sangat unik, yakni menyisipkan nilai-nilai agama Islam ke dalam budaya masyarakat yang telah terbentuk sebelumnya. Sikap inilah yang harusnya dicontoh oleh umat Islam saat ini. Untuk itu, mari kita berusaha
untuk meniru cara Rasulullah dalam berdakwah. Apabila dakwah bil lisan belum mampu kita praktikkan, maka kita dapat dakwah bil uswah dengan cara menunjukkan perilaku yang santun, perilaku yang ramah, dan tutur kata yang santun kepada sesama manusia. Santun kepada orang tua, santun kepada suami ataupun istri, santun kepada anak, tetangga, murid ataupun santri, dan seluruh manusia, baik itu yang beragama sama dengan kita ataupun yang berbeda keyakinan dengan kita. Apabila hal itu dapat dilaksanakan, insya Allah damai bangsaku dan jayalah Islamku. Demikian kultum singkat ini saya sampaikan, sangat sederhana, namun mudah-mudahan dapat bermakna bagi Anda semua. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.